Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Gilang Dehatul Kadafi dapat kembali menemani Anda dalam program Flux Report. Kami akan menyajikan berbagai informasi terbaru seputar peristiwa nasional, sosial, pendidikan, hingga teknologi. Semua dikemas secara ringan, faktual, dan tentunya terpercaya. Telah kami siapkan untuk menemani Anda, inilah Flux Report. Kondisi jalan rusak parah di Kampung Doyong, Kabupaten Tangerang, Banten, telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kerusakan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga kerap memicu kecelakaan, terutama saat musim hujan. Lalu bagaimana kondisi di lapangan dan seperti apa tanggapan warga serta pihak RT setempat? Berikut laporan selengkapnya. Inilah kondisi jalan Kampung Doyong, sebuah akses vital yang kini lebih pantas disebut medan tempur daripada jalur transportasi. Bertahun-tahun warga menelan pahitnya kerusakan infrastruktur yang tak pernah kunjung diperbaiki. Itu jalan itu bikin becek, bikin kendaraan rusak, bikin kendaraan kecelakaan. Pokoknya banyak deh penyebabnya. Setiap musim hujan tiba, jalanan ini berubah menjadi jebakan berlumpur yang mengintai. Bukan sekedar licin atau becek. Kami mendapat laporan langsung dari warga setempat bahwa sudah tak terhitung jumlah pengendara yang terpelanting. Jalan yang berlobang ini otomatis kan tertutup oleh air hujan, dan tidak semua orang yang tahu di wilayah jalan sini itu jelek gitu kan, dan banyak juga makan korban ketika hujan. Ironisnya, jalanan rusak ini bukan hanya sekedar jalur sempit di pelosok biasa. Ia adalah penghubung krusial yang melintasi dua wilayah administratif, yaitu Jatiuwung dan Priuk, serta menjadi akses utama menuju kawasan padat seperti Gembor, Regensi, dan Sangiang. Namun, di balik urgensinya terkuak sebuah permasalahan kompleks yang menggantung, seolah menjadi tembok penghalang bagi harapan perbaikan jalan. Untuk mengenai jalan sendiri, memang butuh proses yang panjang untuk mengenai perbaikan jalan tersebut, dikarenakan ada beberapa perusahaan yang mengakui hak milik. Pernyataan dari ketua RT setempat mengungkap fakta pahit, bahwa di balik lumpur dan lubang yang menganga di Kampung Doyong terdapat konflik kepemilikan lahan yang menghambat segala bentuk perbaikan. Beberapa perusahaan yang berada di seputaran lokasi nyatanya masih kekeh mengakui jalan ini sebagai bagian dari properti mereka. Harus ada pengajuan dan permohonan dari pihak perusahaan untuk bisa menghibahkan jalan tersebut kepada Pemda. Oh, berarti ini jalan milik perusahaan ya? Bukan milik perusahaan, ada beberapa perusahaan yang mengakui jalan tersebut milik dia. Adapun untuk mengenai kontribusi iuran terhadap sesama perusahaan, itu tidak bisa dibebankan terhadap satu perusahaan. Karena apa? Masing-masing muatan tonase mobil yang keluar masuk dari salah satu perusahaan itu beda-beda. Melihat kenyataan tersebut, warga hanya bisa menaruh harapan tipis. Sebuah harapan agar permasalahan status jalan yang berbelit-belit ini agar menemukan titik terang. Karena faktanya, kerusakan yang dibiarkan bertahun-tahun ini sudah banyak merugikan masyarakat. Pokoknya harus cepet-cepet diperbaiki aja. Jalannya kalau nggak diuruk pakai pasir, diuruk pakai batu. Kalau bisa cepet-cepet diaspal gitu sama yang berwenang di situ gitu, biar enak kalau dipakainya. Kalau lalu lintasnya kan lancar jadinya. Ya harapannya sih ya, maksudnya untuk mengenai harapan terhadap jalan tersebut, kita sebagai pemangku wilayah bersama-sama dengan baik pun warga, aparatur pemerintahnya, baik tingkat kelurahan ataupun camat, sama-sama bisa mendorong agar bisa mendesak kepada semua perusahaan yang berada di jalan, kepada perusahaan yang berada di wilayah Zat Mutakin, untuk bisa mengeluarkan format untuk bisa mengubahkan jalan tersebut terhadap Pemda. Kondisi lingkungan di kawasan pemukiman Cirarap kembali menjadi perhatian warga. Sebuah kali yang melintas area warga kini dipenuhi air berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Warga menduga pencemaran ini berasal dari limbah rumah tangga, tumpukan sampah hingga dugaan limbah pabrik yang terus mengalir ke kali. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Kondisi kali saat ini menjadi sorotan. Air terlihat pekat, keruh, dan berwarna kehitaman di sepanjang alirannya. Bau busuk yang muncul membuat aktivitas harian warga sekitar yang berdekatan dengan kali menjadi kerap terganggu. Satu, bau. Terus kedua kali, gimana sih keganggu sih, gimana suka baunya tuh ke rumah tuh wow banget. Padahal tuh tadi jauh tapi wow banget dah. Hitam kan, ini tuh ngeganggu lah dengan limbahnya. Bau ini diduga berasal dari tingginya kadar limbah rumah tangga dan sampah yang mengendap.
serta diperparah oleh dugaan limbah yang berasal dari pabrik, menciptakan lingkungan yang sangat tidak sehat. Ironisnya, kondisi ini sudah dianggap lumrah oleh sebagian pedagang kecil yang terpaksa beradaptasi untuk tetap bertahan mencari nafkah. Saya sih biasa-biasa aja, mungkin bagi orang yang baru-baru emang kecium ininya agak hangat bau gitu. Ya emang sebenarnya mah harus begitu emang, biar nggak begini kayak begini hitam gini kali. Biar lebih nyaman juga ya Pak. Nyaman ya. Iya. Bagus teman-teman. Dan namanya agak pinggir jalan ya, madanya aja udah. Permasalahan ini bukan yang pertama kali terjadi. Warga dan pedagang berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan sesaat, tetapi juga mengimplementasikan sistem pengolahan limbah terpadu di tingkat permukiman serta melakukan normalisasi kali secara berkala. Sebab tanpa solusi jangka panjang, bau busuk ini dikhawatirkan akan terus menjadi sesuatu yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan ribuan warga yang tinggal dan mencari nafkah di sepanjang pinggiran kali. Wisata alam di pesisir Tangerang kini bikin mencuri perhatian. Taman Mangrove Desa Ketapang hadir sebagai destinasi edukasi sekaligus rekreasi yang menawarkan keindahan alam dan udara segar. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Wisata Taman Mangrove di Desa Ketapang ini jadi pilihan pas buat kamu yang pengen liburan sambil ngadem jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sini, kalian bisa berjalan di jembatan kayu sambil menikmati hutan mangrove yang rindang dan asri. Dengan luas kurang lebih 13 hektar, hutan ini ditanami pohon mangrove yang menjadi rumah bagi berbagai jenis fauna. Jalur pejalan kaki juga memudahkan wisatawan untuk menyusuri keindahan wisata alam pesisir. Selain wisata alam, kawasan ini juga dikembangkan sebagai pusat urban aquaculture, yakni pusat budidaya ikan dan hasil laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Buat kamu yang suka cari spot foto-foto bagus, tenang aja, spot foto di sini tentunya keren-keren. Ada gardu pandang, jembatan kayu yang estetik, dan pemandangan laut yang indah. Taman Mangrove Ketapang juga menjadi simbol upaya pelestarian lingkungan pesisir. Pengunjung juga bisa ikut serta dalam kegiatan tanam mangrove dan belajar tentang pentingnya ekosistem pantai. Saya Santi Rukmana dari Kampung Buaranasem di Tanjung Anom. Nah, seru nggak sih Kak jalan-jalan di Taman Mangrove ini? Seru banget. Bagian mana yang Kakak suka buat spot fotonya? Di bagian yang jembatan-jembatan kayu panjangnya itu, terus juga ada bagian yang pohon-pohon mangrove-nya juga. Tahu nggak manfaat dari hutan mangrove ini? Manfaatnya setahu saya buat abrasi, terus udah sih itu doang yang saya tahu sedikit. Kira-kira kalau datang ke sini lagi mau ngajak siapa lagi? Pastinya keluarga atau teman-teman dekat kayak besti-besti gitu. Taman Mangrove Ketapang juga menjadi simbol upaya pelestarian lingkungan pesisir. Pengunjung bisa ikut serta dalam kegiatan tanam mangrove dan belajar tentang pentingnya menjaga ekosistem pantai. Baik, perkenalkan saya Hasan. Saya di sini sebagai kepala unit pengembangan bisnis dan kerjasama. Apa tujuan dibangunnya mangrove ini, Pak? Ya, tujuannya adalah menata kawasan sebelumnya kawasan kumuh, kemudian ditata sebagai tempat konservasi mangrove, kemudian jadi kawasan ekowisata mangrove, juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga sekitar lewat pembangunan yang komprehensif, di mana di dalamnya ada banyak pengunjung, kemudian warga-warga sekitar berdagang. Nah, dari situ mereka bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Hari ini pengunjungnya ramai, pedagang apa yang datang? Alhamdulillah hari ini dari pagi tadi ada sekitar 2 bus dari perusahaan PT Cinglu Group yang di Pasar Kemis dan Cikupa. Tujuannya mereka menanam mangrove di sini. Kemudian itu ada pengunjung dari Tanjung Pasir, kemudian warga-warga lokal yang menikmati, kebetulan hari libur sekolah ya, anak-anak mengajak anak-anak berlibur ke sini. Jadi alhamdulillah hari ini cukup ramai. Gak cuman indah,
Taman ini juga punya konsep urban aquaculture, di mana tempat ini selain jadi tempat wisata, juga menjadi pusat edukasi dan tempat budidaya ikan serta kepiting yang dikelola langsung bareng masyarakat sekitar. Ada juga fasilitas edukasi buat pelajar dan pengunjung umum, mulai dari pelestarian ekosistem, cara menanam mangrove, sampai melihat langsung proses budidaya di tambak. Tersedia berbagai fasilitas yang nyaman untuk pengunjung, mulai dari gazebo, tempat kuliner, hingga wahana edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum. Dari Taman Mangrove Ketapang, Mauk, Tangerang, kita belajar bahwa wisata bisa selaras dengan edukasi dan pelestarian alam. Jangan lupa berkunjung ke sini dan turut menjaga lingkungan kita. Berdiri sejak abad ke-16, menjadi saksi penyebaran Islam di Tangerang hingga kisah toleransi yang masih terjaga hingga kini. Inilah Masjid Jami Kalipasir, masjid tertua di kota Tangerang yang menyimpan jejak dakwah, makam tokoh bersejarah, hingga arsitektur unik perpaduan Tiongkok dan budaya lokal. Seperti apa kisah lengkapnya? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Masjid Jami Kalipasir merupakan masjid tertua di kota Tangerang yang terletak di Kelurahan Sukasari. Masjid ini dikenal sebagai pusat dakwah dan peradaban Islam di wilayah Tangerang, Banten. Awalnya bermula dari masjid kecil sederhana yang dibangun oleh Tumenggung Pamitijaya pada tahun 1576. Tempat ini berkembang menjadi pusat syiar Islam sejak 1576 setelah diresmikan oleh ulama pada zaman itu. Sepeninggalnya, masjid ini terus berfungsi sebagai tempat ibadah, persinggahan tokoh, dan simbol toleransi. Kompleks masjid juga dikelilingi makam para tokoh seperti Raden Arya Ramdon dan tokoh Banten, menegaskan perannya sebagai tempat ziarah dan peninggalan sejarah. Dengan arsitekturnya mencerminkan akulturasi budaya, perpaduan gaya Tionghoa dan lokal. Dengan nilai sejarah dan arsitektur uniknya, masjid ini tak hanya menarik para jamaah. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Pak Rudi. Boleh memperkenalkan dulu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang di Kampus Sejarah Kalipasir. Nama saya Rudi, kalau nama panjang Rudi Rahendra. Kalau di sini saya sebagai Ketua Lingkungan 02. Kalau di masjid kebetulan setelah penggantian saya resign untuk memberikan kesempatan ke regenerasi, tapi saya ada di penasehat. Untuk kalau bangunan yang masih utuh kira-kira ada nggak dari sini? Ya, itulah masjid ini memang dari awal sampai sekarang gitu kan yang masih utuh cuma 3 bagian. 4 tiang ini, 4 tiang ini ya, di mana 4 tiang ini salah satunya itu ada hadiah dari Sunan Kalijaga yang ada di sini. Kita juga di sini lihat di dalam masih ada mihrab dan mimbar. Mungkin kalau mimbar memang di masjid sekarang juga ada gitu kan ya. Tapi mihrab mungkin sudah tidak ada. Nah, kemudian yang satu lagi kita di atas ini kita tidak memakaikan kubah. Tapi itu hadiah dari Kesultanan Banten oleh Ayahanda Sultan Ageng Tirtayasa diberikan itu satu buah, kalau bahasa sini mau cungkup atau momolo, tapi bahasa sana bolu arti. Di mana bolu arti itu dapat dari Kesultanan Banten, kekerabatan dengan Banten itu. Di sini ada istri Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu nyari Urian Negara. Jadi hasil dari pernikahan Ratu Urian Negara sama Sultan Ageng Tirtayasa, kita diberi hadiah oleh Kesultanan Banten itu ya gitulah. 3 bagian ini yang masih utuh sampai sekarang dari awal. Jadi 4 tiang ini mihrab dan mimbar, dan satu lagi itu balu arti. Kegiatan apa aja kira-kira yang biasa masih rutin dilakukan setahun sekali atau mungkin berbuat tahun kali? Kalau kegiatan-kegiatan memang dari awal pun mungkin dari pelajaran-pelajaran agama Islam mungkin ya, selain ibadah sholat juga pendidikan agama Islam seperti pengajian gitu kan ya, TPA juga. Samping itu juga ada pendidikan-pendidikan yang selain dari yang formal itu juga, semisal ada setelah pengajian adanya di sini ada seni bela diri gitu kan dari dulu. Nah, tapi sekarang udah mulai ini nih, mulai reda gitu, belum ada pemindahan lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kegiatan rutin yang memang dari dulu dilestarikan, mungkin itu ibaratnya peninggalannya dulu tradisi itu dari setiap bulan Maulid, itu arakan perahu yang dimana arakan perahu itu mungkin menjadi viral lah ya,
karena sudah diakui oleh Banten, oleh provinsi dan pusat. Nah, kemudian diagendakan mulai 2023 kemarin oleh Kota Tangerang. Jadi kegiatan itu, karnaval perahu itu atau Harakan Perahu itu sudah diagendakan oleh pemerintah. Nah, sampai sekarang kegiatan itu masih berlanjut. Kegiatannya kira-kira gimana? Kalau misalkan Harakan Perahu kan kita perahu itu nggak di kali ya, tapi dibikin semacam perahu itu, tapi dikasih roda, kita berjalannya di ini aja, di sekitar ini, di sekitar itu. Tapi dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang ikut meramaikan gitu ya, menggadaikan kita jadi dulu memang kampung Kalipasir kan, sekarang tapi sudah 2 kecamatan sama Kecamatan Rambaci. Itulah dari mulai start di masjid ini, kemudian ke Simpang 4, kemudian jalan ke sana, ke Adamiati, muter ke sana, ke Pinggajir ini, ke Kalipasir Indah, belok ke kanan lagi, ke Masjid Agung, kita terus pulang ke sini lagi itu kan. Yaudah segitu aja kali Pak sejarah mengenai Masjid Jami Kalipasir lebih detail. Jadi ya mungkin itu juga saya juga hanya bisa menganggap itu, kurang lebih juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak siapa? Pak Syarifuddin. Warga Sebagai warga Kalipasir. Memang dari sejak lahir saya di sini. Sejak lahir saya di sini. Nah, apa yang mungkin dari Bapak sendiri untuk generasi selanjutnya untuk melestarikan budaya ini kan, karena ini masjid tertua juga. Betul. Yang udah banyak diwariskan budayanya. Betul. Dari tokoh-tokoh sebelumnya. Iya. Sebagai salah satunya adalah mengadakan regenerasi atau untuk langkah selanjutnya. Kami mempersiapkan generasi-generasi sekarang ini untuk lebih cinta terhadap kebudayaan atau peninggalan sejarah dari Kalipasir sendiri. Jadi salah satunya ya dengan cara memberikan suatu pelajaran tentang budaya, tentang berdirinya Masjid Kalipasir, semua. Ada itu. Ada. Diajarkan. Kalau untuk tempat strategis itu, Masjid Jami Kalipasir ini sangat strategis atau enggak? Oh, sangat strategis sekali. Kita di sebelah sana, di depan ya, sebelum masuk sini, kita melalui melalui pesisiran Sungai Cisadane, ya kan? Di situ adalah suatu strategis banget, dan untuk menuju ke pasar juga sangat dekat. Jadi di sini sungguh sangat strategis banget untuk banyak orang. Demikian saya Rangga Febianto pamit melaporkan dari Masjid Jami Kalipasir, Tangerang. Dan informasi terakhir datang dari dunia kuliner. Salah satunya kuliner khas yang menjadi identitas Kota Tangerang, yaitu laksa Tangerang. Tak hanya dikenal karena cita rasanya yang gurih dan kaya rempah, laksa juga menyimpan sejarah panjang hasil perpaduan budaya Tionghoa yang berkembang di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Siti Ajila Sapitri di acara Lapar Terus TV. Jadi saat ini saya sedang berada di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Kota Tangerang. Tepatnya di kawasan kuliner laksa Tangerang. Laksa ini tuh makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi cocok juga bagi mereka yang ingin merasakan makanan khas kota ini. Laksa tak bisa dilepaskan dari identitas kuliner Kota Tangerang. Hidangan ini bukan sekedar makanan tradisional biasa, melainkan hasil dari perpaduan budaya Tionghoa dan Melayu yang tumbuh seiring waktu di kota ini. Nama laksa sendiri memiliki makna khusus. Berdasarkan kajian sejarah, istilah laksa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti banyak, merujuk pada banyaknya rempah dan bumbu yang digunakan untuk membuat mie laksa, yang disajikan dengan kuah kuning kental mirip opor. Menurut informasi dari situs resmi indonesia.go.id, laksa sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Namun, baru sekitar tahun 1970-an, laksa mulai dijual secara luas oleh para pedagang keliling yang memperkenalkan makanan ini dari satu kampung ke kampung lainnya di Tangerang.
Laksa Tangerang dibuat dari mie beras tebal, disajikan dengan kuah santan kaya rempah yang memberikannya aroma khas dan rasa yang gurih. Halo permisi Pak, boleh bicara sebentar nggak? Jadi Bapak jualan laksa ini udah berapa lama? Dari tahun 2006. Oh udah lama juga ya. Bapak namanya siapa? Bapak Khalid. Bapak Khalid ya? Bapak Khalid penjual laksa. Oke Pak, di laksa Bapak ini tuh ada nggak sih resep yang bisa membedakan dari penjual laksa lainnya gitu? Ada. Resepnya ada manis, ada gurih, dan ada sedap, ada juga yang mantap. Wis, mantap guys. Laksa ini tuh Bapak jual dari kisaran harga berapa? Saya kisaran dari pakai ayam dari zaman 10.000 sampai sekarang 25.000. 25.000. Oh, lumayan ya dari tahun ke tahun. Menunya itu ada apa aja, Pak? Ada ayam kampung sama telur dan juga sama ati ampela. Oh, ati ampela ya. Maaf, Pak. Boleh ngobrol sebentar? Boleh. Bapak habis makan laksa? Baru selesai. Iya, saya habis makan laksa tadi. Bapaknya dari mana? Saya dari Komplek Pengayoman. Oh, deket ya berarti. Iya. Sendirian di sini? Tadi sih bareng temen, tapi temen udah pulang duluan. Kenapa Bapak lebih milih laksa dibanding makanan modern di zaman sekarang? Karena saya sekarang lagi suka dengan makanan tradisional dari daerah masing-masing, terutama dari Tangerang ini. Oh, seperti itu. Terima kasih ya, Pak. Hey guys, saat ini saya sedang mencicipi laksa Pak Khalid di kawasan kuliner laksa Kota Tangerang. Mari kita cicipin makanan tradisional khas Tangerang. Oke guys, jadi aku udah selesai makan laksanya dan laksanya enak banget. Kalian yang mau coba makanan tradisional di Kota Tangerang wajib banget datang ke kawasan kuliner laksa Kota Tangerang, khususnya di kedai Pak Khalid. Oke Pak Khalid, terima kasih ya untuk hidangannya. Sekian guys, saya sudah mencicipi kuliner laksa di Kota Tangerang ini. Mungkin segitu saja kulineran kita hari ini. Sekian, terima kasih dari saya Siti Ajila Sapitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian informasi dalam Flux Report edisi kali ini. Saya Gilang Kadafi, mewakili seluruh tim produksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.